kembali lagi kita di sini untuk ibadah remaja online. Udah gak berasa ya, kita udah 1 minggu menjalani aktivitas sendiri masing-masing di rumah. Dan hari ini kita kembali bertemu buat ibadah bersama lagi. Ya, aku ingetin lagi ya teman-teman, jangan cuma nonton ibadah aja, tapi yuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, gak usah berlama-lama lagi, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena sekali lagi Bapa, Kau telah memberikan waktu kepada kami semua Bapa, untuk kembali Bapa, kembali kepadamu Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau yang berkati kami Bapa, Engkau yang berkati pembicaranya juga Tuhan, Engkau yang berikan Tuhan Yesus apa yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan Yesus melalui hamba-Mu itu Tuhan. Dan juga Bapa, Engkau yang ketuk hati setiap kami Bapa. Biarkan kami benar-benar serius Tuhan Yesus, ingin menemui Engkau Bapa, ingin memberikan hati kami yang terbaik hanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Bapa ibadah kami Tuhan Yesus ke dalam hadirat-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Genji Jember, gimana kabarnya? Aku berdoa semoga dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, boleh senantiasa berada di dalam naungan Tuhan, boleh senantiasa disertai oleh Tuhan. Sudah tidak terasa teman-teman, mungkin sekitar hampir 5 bulan ya kita menjalani aktivitas kita seperti ini. Kita menjalani ibadah dari rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah. Aku percaya bahwa kalau misalnya Tuhan masih mengizinkan kita berada dalam kondisi seperti ini, itu semua masih dalam kontrol Tuhan, itu semua adalah yang terbaik di mata Tuhan untuk saat ini. Dan kalau bicara tentang COVID-19 teman-teman, rasanya sudah jenuh ya, sudah penat di media massa, di media sosial, di TV, di semua media selalu pembicaraan tentang COVID-19. Dan di Jember sendiri kasusnya juga nggak turun terus gini, trennya terus senantiasa naik dan naik. Dan bisa dibilang hampir semua rumah sakit di Jember sekarang sudah merawat pasien COVID-19 teman-teman. Dan begitu melelahkan ya sebenarnya.
Walaupun ya puji Tuhan sebenarnya sebagian kasus kalau dibandingkan antara Jember dan Surabaya misalnya, untuk saat ini di Jember relatif kasusnya tidak sebegitu menakutkan ya, dalam tanda kutip tidak sebegitu menakutkan di Surabaya, karena ya puji Tuhannya di Jember angka kematian dari orang-orang yang menderita COVID-19 ini tidak setinggi di Surabaya misalnya. Ya aku sendiri secara pribadi mengucap syukur atas hal itu, karena Tuhan masih memberi apa ya istilahnya kemudahan dalam tanda kutip ya, kemudahan di tengah kesengsaraan ini. Tapi bagaimanapun masih belum selesai teman-teman. Kalau teman-teman di sini sudah melihat istilah new normal, istilah orang-orang sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa, kerja seperti biasa, tetapi sebenarnya masalah yang sudah kita hadapi beberapa bulan terakhir ini belum selesai, bahkan masih bisa dibilang kita belum mencapai puncaknya. Karena kalau dibilang mencapai puncak berarti sudah ada tren menurun. Nah saat ini masih belum ada tren penurunan teman-teman, jadi bisa dibilang kita masih belum mencapai puncaknya. Nah maka dari itu walaupun sudah banyak ya didengungkan tentang new normal, aku sendiri sebagai seorang tenaga kesehatan sangat menganjurkan teman-teman tetap menjaga kesehatan kalian, tetap keluar rumah seperlunya kalau memang benar-benar penting, terus juga selalu menjaga kebersihan diri, cuci tangan yang benar, pakai sabun, pakai masker juga benar, jangan hanya dinutup mulutnya aja, tapi semua ya, harus hidungnya juga harus kena. Karena kan kita bernafas pakai hidung ya teman-teman ya, bukan pakai mulut. Kalau misalnya hanya mulutnya yang ditutup ya, virusnya tetap akan masuk kayak gitu. Jadi aku berharap kita tetap menjaga semua protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Anyway, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17 saya akan bacakan buat kita semua. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi aku ulang ayat ini, teman-teman mungkin di rumah juga bisa sambil mengucapkannya ya bersama-sama dengan aku. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Teman-teman, tidak ada ciptaan yang dicipta bukan untuk kepentingan penciptanya. Semua ciptaan yang ada pasti diciptakan untuk kepentingan penciptanya. Coba deh teman-teman melihat semua barang-barang, semua benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. Misalnya teman-teman di kamar, lihat tuh kasur, lihat bantal, lihat guling, lihat lampu, lihat jam, semua diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh manusia. Dan tentu semua alat-alat itu tidak ada satupun yang diciptakan tanpa tujuan. Mereka semua itu pasti dicipta untuk kepentingan penciptanya, yaitu manusia. Kasur ya dibuat untuk tidur, bantal ya untuk menyangga kepala kita. Kemudian apa deh, sebutin dah yang remeh-temeh. Apa ya, sisir ya untuk menyisir. Apalagi misalnya kabel ya supaya listrik itu bisa disalurkan dari sumber listrik ke alat elektronik. Apalagi misalnya, semua pokoknya teman sebutkan satu persatu ya, semua benda yang diciptakan oleh manusia di dunia ini tidak ada satupun yang dicipta tanpa tujuan. Nah, apalagi kita teman-teman, kita sebagai manusia, kita juga adalah ciptaan. Ciptaan siapa? Tentu saja kita adalah ciptaan dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita tentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Bukan hanya tiba-tiba tanpa sengaja Tuhan
keceplosan, tiba-tiba jadilah manusia, tiba-tiba celing terjadilah manusia. Atau Tuhan misalnya nggak ngerti ya, iseng-iseng kurang kerjaan, lalu tiba-tiba iseng-iseng bikin manusia, bikin modelnya kayak gini tanpa tujuan. Enggak teman-teman, namanya kita ciptaan, pasti kita dicipta untuk tujuan Sang Pencipta kita. Itu yang perlu kita sadari. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman harus mengingat bahwa kalian adalah ciptaan yang harus mempermuliakan nama Pencipta kita. Namun namanya kita manusia ya, semua manusia telah jatuh dalam dosa, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya banyak sekali dari kita, bahkan bukan banyak ya, semua dari umat manusia yang berdosa ini gagal dalam menjalani panggilan mereka untuk mempermuliakan Sang Pencipta. Kita nggak tahu tujuan hidup kita apa. Kita hanya menyia-nyiakan diri kita dengan hal-hal yang remeh-temeh, bahkan yang merusak diri kita. Tetapi puji Tuhan ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia telah memberikan nyawanya untuk kita teman-teman. Dia mati, Dia turun ke dunia ini menebus dosa kita dengan mati di kayu salib. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kita yang seharusnya binasa, boleh Tuhan selamatkan. Dan melalui karya penebusan Yesus Kristus ini, kita boleh kembali mengerti tentang tujuan kita itu apa sebenarnya. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita sudah dibeli bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Maka dari itu, sudah selayaknya kita mempermuliakan nama Sang Penebus kita. Kita mungkin dulunya adalah manusia berdosa, tetapi setelah kita ditebus Tuhan, seharusnya kita menyadari bahwa tujuan hidup kita adalah semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, hal ini mungkin mudah ya dikata-katakan, bahkan begitu mudah dikeluarkan oleh mulut saya gitu ya, mulutku gampang lah, teorinya 100 lah, ngerti lah semua bahwa kita manusia berdosa lah, kita sudah ditebus, lalu kita bisa mempermuliakan nama Yesus Kristus. Tapi prakteknya begitu susah, prakteknya itu begitu sulit. Kita baca ya ayat yang tadi sekali lagi di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya teman-teman, baik perkataan kita, tindakan atau perbuatan kita, harus kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus di sini bukan berarti kalau misalnya teman-teman mau kerja PR, terus dalam nama Tuhan Yesus aku bisa, bukan hanya seperti itu. Atau misalnya teman-teman mau naik kendaraan ya, nggak tahu teman-teman di sini udah punya SIM atau belum. Misalnya teman-teman udah punya SIM, lalu mau naik mobil atau mau naik sepeda motor, bukan hanya sekedar dalam nama Tuhan Yesus aku sampai tujuan, bukan hanya seperti itu. Bukan hanya sebagai mantra yang disebutkan, bukan hanya semacam rutinitas atau kebiasaan semuanya bilang dalam nama Yesus, bukan seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman baca di ayat-ayat sebelumnya, di Kolose 3 ayat-ayat sebelumnya, teman-teman akan melihat bahwa dalam nama Tuhan Yesus di sini berarti ya bukan hanya sekedar pembicaraan kita mengucapkan mantra itu, tetapi kita menghidupinya. Kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita hidup di dalam kerendah hatian, di dalam kelemah lembutan Yesus. Kita hidup di dalam Tuhan Yesus, dan semua tindakan kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Ini begitu susah teman-teman. Mungkin kita tahu ya tentang hal ini. Kok nggak usah dibilangin deh, kok nggak usah bilang gitu, aku juga tahu kalau aku hidup dalam Tuhan Yesus. Iya, mungkin kita semua tahu, tetapi marilah kita sama-sama diingatkan kembali ya, bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup untuk Tuhan Yesus itu begitu susah. Sebagai contoh ya, misalnya dalam studi, dalam sekolah. Apa sih tujuan teman-teman sekolah? Macam-macam ya, mungkin ya nggak tahu karena disuruh orang tua. Atau ada juga yang sekolah supaya nanti bisa kerja, nanti kalau misalnya sudah kerja bisa dapat uang, bisa sukses, bisa beli ini itu, atau gimana?
kita seringkali lupa ya bahwa kita sekolah itu ya untuk kembali untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya betul, memang kalau misalnya kita itu sekolah supaya untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan potensi kita, sampai akhirnya nanti lulus, lalu kuliah, bisa kerja, bisa dapat uang, ya itu nggak salah sih teman-teman. Tetapi jangan sampai lupa bahwa bukan hanya sekedar itu. Kita sekolah itu untuk menjalani panggilan kita. Kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia itu punya panggilan yang mulia. Kita punya tujuan hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi bagaimana melalui sekolah kita itu, kita nanti bisa lulus, kita bisa kerja, itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam hal yang lebih rohani, misalnya dalam pelayanan ya. Buat teman-teman di sini yang sudah melayani mungkin dalam bidang musik, dalam bidang WL, singer, apapun ya, mungkin yang pelayanan-pelayanan yang ada di mimbar. Ya mungkin teman-teman sama ya, kelihatannya sama, oh ini dia pelayanan ini, dia pelayanan ini. Tetapi motivasinya itu yang membedakan teman-teman. Ada banyak sekali motivasi dalam pelayanan ya. Bisa jadi karena ya disuruh oleh orang tua mungkin, atau mungkin supaya kelihatan keren, atau mungkin supaya sering ketemu sama teman-temannya, atau mungkin supaya bisa menarik perhatian gebetannya mungkin, atau mungkin juga dia memang hobi misalnya main drum misalnya. Dia memang hobi main drum, jadi dia pelayanan ya hanya sekedar untuk kesenangannya dia kayak gitu. Tapi lupa bahwa pelayanan itu kita harus mengorbankan diri kita, harus memberikan hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan juga. Jadi tidak sesederhana itu teman-teman. Kita harus senantiasa berfokus mengarahkan seluruh pandangan, seluruh potensi, seluruh motivasi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi teman-teman kan masih muda ya, ada yang masih SMP, SMA, atau mungkin kuliah. Teman-teman harus pikirkan, kira-kira tujuan hidup teman-teman itu apa? Tujuan hidup kita adalah mempermuliakan nama Tuhan dan bersukacita di dalam Dia. Tetapi cobalah cari panggilan kita secara personal, panggilan kita secara spesifik itu apa di dalam Tuhan. Panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing itu apa. Kalau teman-teman sudah bisa melihat gambaran besar kira-kira apa yang ingin Tuhan apa yang Tuhan ingin kita perbuat untuk Dia, maka biarlah seluruh apapun yang kita lakukan dalam hidup ini ya sudah terpusat pada itu, fokus pada rencana Tuhan itu, sampai rencana Tuhan itu boleh berhasil digenapi dalam hidup kita. Jadi marilah kita, mumpung masih kita muda, kita boleh mempergemungkan hal ini teman-teman. Kalimat terakhir dari aku adalah, baik dalam kesulitan maupun dalam kesenangan, biarlah motivasi kita selalu terpusat untuk kemuliaan Kristus. Dalam kesulitan tidak mudah untuk melakukan segalanya itu untuk mempermuliakan Tuhan. Kita seringkali ngomel, ini itu, menggerutu. Kita lupa bahwa dalam kesulitan kita juga harus mempermuliakan nama Tuhan. Begitu pula sebaliknya dalam kesenangan. Bisa jadi kita hanya menjalani hobi kita, kesenangan kita, tanpa kita menyadari bahwa ini ada Tuhan di baliknya. Ini ada Kristus yang ada di balik semua itu yang harus kita pikirkan. Jadi baik dalam kesulitan maupun dalam kesenangan kita, jangan sampai lupa bahwa Kristus harus menjadi yang utama. Kristus harus menjadi pusat kita. Jangan sampai kita salah perhatian dan menuhankan hobi kita mungkin. Jangan sampai kita salah perhatian dan menuhankan apa yang kita senangi. Biarlah Kristus menjadi Tuhan, biarlah Dia menjadi benar-benar menjadi Tuhan, menjadi Allah kita di dalam hidup kita yang sementara ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Engkau telah menyertai kami, Engkau masih memberi kesehatan kepada kami, supaya kami bisa kembali merenungkan firman-Mu Tuhan secara singkat. Dan biarlah Tuhan melalui renungan singkat pada hari ini Tuhan boleh kembali menguatkan kami, boleh memberi pertolongan kepada kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa memfokuskan hati kami, memusatkan perhatian kami, memfokuskan seluruh hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau telah membeli kami dengan harga yang begitu mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi Engkau membeli kami dengan darah-Mu Tuhan. Engkau membeli kami dengan
nyawamu Tuhan. Engkau telah mati untuk kami. Dengan apakah kami balas Tuhan seluruh pengorbananmu di kayu salib? Bahkan dengan seluruh hidup kami pun Tuhan, kami tidak akan pernah sanggup untuk melunasi setiap pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kalau Engkau masih memberikan nafas ini. Jikalau kami masih boleh menghirup udara Tuhan, itu berarti kesempatan bagi kami untuk boleh mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, kami yang masih muda ini boleh mengerti apa panggilan hidup kami, apa yang menjadi tujuan hidup kami di depan, supaya kami boleh melangkah selangkah demi selangkah semakin dekat kepada penggenapan daripada kerencanamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh senantiasa bergema di dalam hati kami. Biarlah Allah Roh Kudus boleh senantiasa menolong kami, memberi kekuatan kepada kami, supaya kami boleh terus bertindak di dalam terang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Diberkati firman Tuhan teman-teman. Amin. Ya, jangan lupa ya tetap ikut ibadah online kita minggu depan di YouTube channel ini. Meskipun lagi pandemi gini, tetap stay healthy ya. Terus jangan lupa saat teduh terus di rumah. Jaga kesehatan ya teman-teman, banyak minum vitamin. Yaudah, segitu aja. Happy Sunday, oh. Happy Sunday. We love